Salam, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tetap bersama saya, Pendeta Binsar Sianipar, BBS, dari Gereja Alkitab Allah Esa. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita kali ini akan melihat ya, siapa yang binasa menurut Alkitab dan siapa yang selamat. Jadi ini bukan menurut saya ya, ini menurut Alkitab. Bukan juga menurut buku-buku tafsir itu, filsafat-filsafat kosong itu. Kita baca dari, sebentar. Sebelum saya melanjutkan ini ya, saya ingin katakan begini, bahwa ini adalah tulisan dari rekan saya yang sudah bertobat, dan saya melihat ini sangat bagus untuk disampaikan kepada kita semua. Ya, ini bukan murni tulisan saya, tidak. Ini tulisan teman saya. Ya. Juga dari Gereja Alkitab Al-Esa, begitu. Saya bacakan dalam Matius 22 ayat 14. Sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Ya. Juga dalam Matius 7 ayat 13, ya. Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Ya. Jadi ayat ini mengatakan banyak yang dipanggil tapi sedikit yang dipilih. Dan kita pun dianjurkan untuk masuk melalui pintu yang sempit. Begitu ya. Karena apa? Karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan. Jadi kita akan melihat siapa yang binasa, ya, dan siapa yang selamat, ya. Markus, yang pertama Markus 16 ayat 16. Ini berbicara siapa yang selamat, ya. Bunyinya, ya, Markus 16 ayat 16. Siapa yang percaya Yesus ya, dan dibaptis akan diselamatkan. Tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Nah, percaya kepada siapa? Percaya kepada Yesus. Itu yang akan diselamatkan. Setelah percaya, memberi diri dibaptis. Nah, lalu kita lihat. Para pendeta ya, dan jemaat dari Gereja Alkitab Al-Esa hanya percaya kepada Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar, dan memberi diri dibaptis secara benar sesuai dengan Alkitab. Nah, kami diselamatkan. Nah, kita lihat, berarti lawan yang tidak selamat siapa? Yang tidak percaya Yesus satu-satunya Allah, yaitu Tritunggal, penganut Tritunggal yang tidak ada di Alkitab. Berkali-kali saya katakan, tidak mungkin dalam satu Alkitab itu ada dua pemahaman ya, bahwa percaya kepada Yesus lalu percaya juga kepada Tritunggal. Tidak begitu. Yang tertulis adalah percaya kepada Yesus, Allah satu. Kita sudah lihat ya, siapa yang binasa yang selamat ya. Lalu kita lihat yang kedua, Yohanes 8 ayat 24. Yang tidak percaya akulah dia, ya, maksudnya Yesus itu Allah, ya, mereka akan binasa, mati dalam dosa. Jadi kalau tidak percaya Yesus adalah Allah, bukan Yesus adalah Bapa ya, Bapa kiasan, bukan. Yesus adalah Allah, yang tidak percaya ya,
juga yang percaya Yesus Allah, tetapi tadi seperti yang kita baca di atas itu, bahwa Bapa juga Allah. Nah, itu binasa. Karena Allah itu satu, roh dan bukan pribadi. Sudah lihat ya. Nah, kita lihat siapa yang percaya Yesus Allah. Para pendeta dan jemaat, ya, Gereja Alkitab Al-Esa. Di luar itu, mereka tidak percaya bahwa Yesus satu-satunya Allah. Mereka percaya bahwa Allah itu Tritunggal. Allah itu pribadi. Nah, itu yang binasa. Oh, ini Alkitab ya. Alkitab loh, bukannya saya yang karang-karang. Lalu yang ketiga, ya, 2 Timotius 3 ayat 15. Hanya yang beriman dalam nama Yesus yang selamat. Hanya yang beriman dalam nama Yesus, tidak ditambahin embel-embel. Nah, di luar itu, para pendeta Tritunggal, ya, mereka percaya Yesus, tetapi mereka juga percaya kepada Bapa. Kan ini tambah-tambahin nih. Nah, sekarang siapa yang selamat? Kami, para pendeta dan jemaat Gereja Alkitab Al-Esa, yang percaya hanya satu-satunya Allah yang benar, yaitu Yesus Kristus. Penyembah Tritunggal tidak ada di sini ditulis. Itu binasa. Kalian boleh protes, ya protes saja sama Alkitab, jangan sama saya. Saya hanya bacakan kok. Yang keempat, 1 Tesalonika 4 ayat 16. Kalau kalian mau protes ya kalian kalau nggak bisa ya kalian berubah sembah Yesus kalau mau selamat sesuai Alkitab. Oke, yang keempat, 1 Tesalonika 4 ayat 16. Hanya yang mati dalam Kristus yang selamat. Yang mati dalam Bapa, dalam Tritunggal, nggak ada. Pasti nggak selamat. Hanya dalam Kristus itu yang selamat. Yaitu penyembah Kristus. Itu kami penyembah Kristus. Yang tidak selamat ya penyembah Bapa, penyembah Tritunggal. Ini ayat Alkitab. Ya. Saya bacakan ya, 1 Tesalonika 4 ayat 16. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, ya, maka Tuhan sendiri yang akan turun dari sorga, dan mereka yang mati dalam Kristus, tuh ayat Alkitab, mereka yang mati dalam Kristus, ya, akan lebih dahulu bangkit. Bukan saya yang tulis, saya nggak ngarang-ngarang. Ini ayat Alkitab. Ayatnya benar, pemahamannya benar. Ya. Lalu yang kelima, tadi kan keempat kan. Yang kelima, hanya yang percaya Yesus satu-satunya Allah yang benar. Ya. Ya, sesuai dengan 1 Yohanes 5 ayat 20. Itu yang selamat. Nah, saya bacakan lagi Roma 16 ayat 27. Ya. Bagi dia satu-satunya Allah yang penuh hikmat, oleh Yesus Kristus segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ulangin lagi. Oke. Bagi dia, bukan bagi mereka. Terkomplain. Ini bagi dia jelas. Bagi dia itu satu. Bagi dia, bagi Yesus, bagi dia satu-satunya Allah yang penuh hikmat, oleh Yesus Kristus segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bagi dia, bukan bagi mereka. Bagi dia, bagi Yesus, bukan bagi Tritunggal, bukan bagi Bapa, bukan bagi Bapa, Anak, Roh Kudus. Itu kan kombinasi.
Jadi jelas ya, yang selamat adalah penyembah Yesus satu-satunya Allah. Di luar itu binasa. Itu ayat-ayatnya. Ya. Markus 16 ayat 16, percaya Yesus lalu dibaptis, selamat. Ya. Yohanes 8 ayat 24. Ya, kalau tidak percaya Yesus adalah Allah, binasa. Ya. Yang ketiga, 2 Timotius 3 ayat 15. Ya. Hanya yang beriman dalam nama Yesus selamat. Beriman kepada Tritunggal, kepada Bapa tidak selamat. Ini ayatnya. Yang keempat, 1 Tesalonika 4 ayat 16. Hanya yang mati dalam Kristus yang selamat. Bukan yang mati ya dalam Tritunggal, dalam Bapa. Tidak selamat itu. Ini ayatnya loh. Baca itu. Ini bukan bahasa Ibrani, bahasa Yunani. Ini bahasa Indonesia. Kalian semua bisa baca. Dan bisa mengerti. Dan gak bisa bohong-bohong. Saya juga gak bisa bohong. Yang kelima, hanya yang percaya Yesus satu-satunya Allah yang benar. Itu yang selamat. 1 Yohanes 5 ayat 20. Kalau tidak percaya Yesus satu-satunya Allah, binasa. Jelas kan? Sebab itu saya katakan sudah waktunya bertobat. Bertobatlah. Bertobatlah. Umur kita hanya berapa tahun sih? 70-80 tahun. Nah sekarang yang umur 70 nih, yang umur 60 lebih, tinggal berapa tahun lagi? Kalau tidak bertobat, akan menghadap pengadilan Yesus dan mempertanggungjawabkan semua yang diucapkan, yang diberitakan. Itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Yesus. Bukan di hadapan Bapa, bukan di hadapan Allah Tritunggal. Tidak ada itu Allah Tritunggal dalam Alkitab. Kalau kalian yang masih ngotot Allah Tritunggal, cari Allah Tritunggal dalam Alkitab. Ada tidak? Juga yang ngotot bahwa Allah itu pribadi, cari di Alkitab. Ada tidak Allah pribadi? Bukan kami yang cari. Kalian yang harus buktikan. Karena kalian kan yang ngotot. Ternyata tidak ada. Allah itu roh. Allah itu satu. Allah itu maha hadir. Namanya Yesus Kristus. Amin. Kiranya Bapak Ibu sekalian yang saya kasihi dapat lebih memahami siapa Tuhan Allah yang sebenarnya yang kita sembah. Baca Alkitab. Dengan demikian pada saat Bapak Ibu memahami Alkitab, beritakan ini kepada keluarga Bapak Ibu. Ya, agar keluarga Bapak Ibu pun dapat diselamatkan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Shalom.